kira-kira begani? Siapa Ini Doyle? iya, ini Doyle. Dia tuh kalau di rumah suka muter-muter, Oh ya? uring-uringan gitu. Terus kalau hujan juga takut banget sampai nggak mau tidur, nggak mau duduk, gemeter aja kalau hujan. Oh takut hujan ya? Iya, aku juga mau tahu dia tuh deketnya sama siapa sih, sama aku atau sama abang aku. Terus ada nggak sih yang mau disampaikan ke Mau kita? disampaikan pesan gitu ya? Ya yang saya dapat sih Doyle memang takut banget ya sama hujan ya. Kenapa? Karena hujan itu kadang-kadang ada petirnya. Jadi dia udah keburu trauma gitu loh dengan suara petir dan suara kilap gitu, dia takut memang. Jadi tadi kita udah coba untuk menenangkan dia, mengatakan bahwa itu tidak bahaya buat diri dia ya. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian tentang mana yang lebih dekat dengan Kak Oli apa dengan abang. Itu yang saya dapat sih dia kayaknya selalu mengkhawatirkan kakaknya ya. Jadi dia kayak kalau kakaknya keluar rumah, kayaknya dia seperti ibu yang mengkhawatirkan anaknya gitu loh. Emang kakaknya suka pergi jauh apa gimana? Iya, kakakku itu suka naik gunung hobinya. Oh gitu. Kalau kerja juga kan keluar-keluar. Doi itu deket banget sama anak saya yang namanya Oli. Karena kan soulmate-nya mungkin ya. Karena Oli dulu pernah sakit. Nah sakit tuh pengentalan darah. Lama itu sakitnya. Nah pas ada dia itu berat badan yang tadinya nggak pernah naik sebulan ada Doi naik sekilo, naik 2 kilo. Sejak ada dia nggak pernah lagi minum obat, nggak pernah lagi terapi. Oh gitu. Gitu, sejak ada Doi. Nah sejak saat itu kan dia deket terus, nggak pernah pisah. Tidur Oke. bareng, pergi selalu dibawa. Oh gitu. Pergi jauh pun dibawa. Sama Oli. Keluar kota dibawa. Oh terus belakangan? Belakangan kan udah tambah dewasa, udah 13 tahun yang lalu. Anak saya kan harus berkarya. Iya. Udah bekerja, sekarang hobinya naik gunung. Jadi suka ditinggal-tinggal. Oh gitu. Tuh, terus ada satu dia sekarang di Jakarta. Anak saya kadang-kadang pulang ke rumah di Jawa. Nah, Dia mungkin suka dia kecarian gelisah, ya. mungkin nggak pernah bareng lagi. Nggak pernah pisah sedetik pun. Kamar mandi dibawa dulu. Iya. Yang kita dapat sih dia selalu memikirkan yang Oli itu. Iya. Dan dia selalu mengkhawatirkan. Iya. Mungkin lebih baik kalau Oli pergi atau apa dititip pesan, kasih tahu bahwa saya akan pergi, kamu baik-baik gitu loh. Kayak dipermisiin gitulah. Iya, soalnya dia memang sengaja sejak Oli dewasa kita alihin ke kakak Dini gitu. Walaupun dari kecil memang bareng-bareng terus. Jadi harus banyak ke Dininya gitu. Oke. Nah Oli kan udah kerja. Gitu maksudnya biar dia nggak terlalu terlalu misahnya terlalu drastis gitu. Oh, ada peralihan ya. Gitu. Oke, nggak apa-apa gue. Kalau untuk ibu katanya Doi itu jangan lupa memperhatikan yang liar yang di luar sana, anjing-anjing yang kelaparan di jalanan kasih makan katanya gitu, atau ada kucing yang terlantar diurus katanya gitu sih. Terus kemudian untuk Kak Dini katanya Doi, Kak Dini mesti fokus sama cita-citanya gitu, terus mesti belajar banyak supaya cita-citanya tercapai gitu. Terus sama Oli ya katanya sih suruh hati-hati aja sih. Jadi cerita tentang Doyle ini itu sangat menarik menurut saya karena tanpa disadari Doyle ini memberikan sesuatu yang namanya arti kebahagiaan untuk Abang Oli, sebenarnya seperti itu. Jadi kalau melihat pada saat pertama kita lihat bahwa Abang Oli ini menderita pengentalan darah sejak kecil. Lalu kemudian mamahnya merescue Doyle dari jalanan. Nah sejak itu di mana Doyle berada di dalam keluarga, disitulah sebenarnya tanpa disadari terjadi proses persembuhan. Mungkin bisa juga terjadi proses persembuhan ini karena Abang merasa happy ya, karena ada Doyle yang mungkin
menemani dia, ya begitu baik, punya empati yang luar biasa. Dan sebenarnya tanpa disadari Doyle pun memiliki kemampuan mungkin ya sebagai healer dog ya. Jadi Doyle sebenarnya memberikan energi yang sangat positif untuk orang-orang di sekitar dia. Nah, inilah yang kemudian terjadi sebuah kondisi yang saling menguntungkan. Ya, jadi ada satu simbiosis mutualisme namanya ya. Jadi Abang Oli merasa dia happy, ya, dia relax, dia lebih bahagia. Nah, dan tanpa disadari sel-sel dalam badannya pun mungkin menjadi lebih sehat. Nah, di saat seperti itulah Abang Oli menjadi sembuh, sebenarnya seperti itu. Nah, sementara dari pihak Doyle sendiri dengan dia memberikan energi positif, ya, dia pun sebenarnya mendapatkan satu perasaan di mana dia dicintai di keluarga ini. Ya, dan dia pun merasa lebih happy, ya, dia merasa lebih tenang, nyaman, dan dia sangat bersyukur ya, karena dia punya perasaan yang sangat bersyukur karena dia ada di keluarga ini yang mencintai dia, mau memelihara dia, ya, memberikan kasih sayang kepada Doyle, dan akibatnya Doyle pun memberikan semuanya kepada keluarga ini. Ya, baik itu perhatian dia, cintanya dia untuk keluarga ini, terutama untuk Abang Oli. Nah, yang saya lihat pada saat dimana kita memberikan cinta kasih kepada sesama atau kepada makhluk hidup yang lain, nah disitulah sebenarnya tanpa kita sadari proses persembuhan itu terjadi. Kenapa? Karena di dalam cinta itu sebenarnya terjadi yang namanya kebahagiaan. Ya, bila kita mencintai seseorang, kita memberikan cinta yang tidak ada kondisi ya, artinya itu adalah unconditional love ya. Nah, disitulah segala macam miracle itu bisa terjadi. Nah, inilah kemudian yang terjadi juga ya, otomatis semua persembuhan itu pasti karena Tuhan yang memberikan ya. Nah, tapi sebagai makhluk hidup di mana kita memberikan timbal balik ya. Nah, disitulah sebenarnya terjadi suatu hubungan yang sangat baik ya, di mana kita pun saling membantu dan terjadilah begitu banyak kebaikan di situ. Nah, inilah yang terjadi juga dengan Doyle dan Abang Oli sudah pasti ya. Nah, itu yang kemudian membuat Abang Oli menjadi lebih sehat ya, karena dia lebih happy. Situlah terjadi proses persembuhan. Sekarang Doyle udah jauh lebih tenang. Kalau hujan dia udah nggak gemeter lagi, dia udah bisa tidur pulas kalau malam. Terus kalau siang juga udah nggak muter-muter di rumah, udah nggak gelisah lagi, udah jauh lebih anteng. Sekarang kalau abangku mau pergi, dia harus pamit dulu ke Doyle. Kalau dia mau pergi dulu gitu, jadi Doyle lebih kalem. Aku seneng banget soalnya sekarang udah nggak pusing mikirin dia kenapa dia muter-muter terus. Atau kalau hujan nggak perlu tenangin dia lagi. Bisa tidur pulas kita berdua.